Tanah Jogja, tanah yang lahir atas representasi bahagianya Sang Esa, atas gemulainya tangan cantik Sang Kuasa, mencipta tanah yang amat manisnya. Tanah Jogja yang bernyawa, yang berpijak, adalah mereka yang penuh cinta dan kasih. Tanah Jogja adalah jelmaan Dewi Maha Elok, sebab cacatnya tak mampu masuk menemui celah. Kita yang hidup adalah bernyawa yang paling kaya, sebab Jogja adalah gudangnya sumber daya, sumber dari segala indahnya makna budaya, sumber dari segala bentuk cinta paling nyata di muka bumi. Tahun 1920, ditulisnya diksi paling indah mengenai Jogja adalah ketika kami, seorang pribumi, ditempatkan tidak sebagai tuan, namun sebagai budak dari mereka yang berkulit putih susu. Kami adalah si kaya yang dipaksa menjadi si miskin, sebab hasil bumi tak lagi kami punya, tapi kami yang mempersembahkan kepada penjajah yang keparat. Doro, ini hasil panen hari ini. Matur nuwun, Mbok, simpan saja di pinggir lumbung itu. Nggih, Doro. Monggo, selanjutnya, Pak. Banyak sekali, Pak, hari ini, tidak seperti hari biasanya. Nggih, Ndoro, dinten niki dibantu anak saya. Sudah dicatat ya, Pak? Matur nuwun, Ndoro. An, bagaimana hasil panen hari ini? Para jongos membawa hasil panennya ada yang berkurang, ada pula yang membawa hingga berkali-kali lipat, Ma. Itulah An, kita berusaha agar hasil panen tetap stabil, bahkan mungkin bisa melebihi target. Dengarkan Mama analis, sejauh mata memandang, semua ini kelak menjadi milikmu. Betulkah, Mama? Semua ini akan menjadi milikku? Tentu saja, papamu bekerja keras dengan semua ini. Ia sudah mulai mengajarimu dalam mengelola perusahaan ini. Berbahagialah, An. Tak ada orang tua di sekolahmu yang memiliki kebun seluas keluarga kita. Tidak, Mama. Annelies, dalam tubuhnya mengalir darah Banda yang merajai Hindia Timur lebih dari 3 abad. Tak ada yang tak mengenal Liv saat itu, yang tersohor kaya raya. Namun putri tunggal mereka memilih melabuhkan hatinya pada seorang pribumi. Pribumi adalah budak. Budak yang konon katanya tidak layak bersanding dengan kasta kaum Eropa, sebagaimana dicantumkan dalam hukum tertulis maupun tak tertulis. Peran tanah kaya Hindia Belanda, di mana kerajaan Raja Liv berkuasa. Annelies merupakan putri satu-satunya. Ia tumbuh menjadi gadis dengan fisik sempurna yang cantik jelita. Annelies adalah gadis yang ramah dan senantiasa rendah hati. Annelies tidak membeda-bedakan inlander dengan orang bangsanya. Ia berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan warna kulit atau status sosial. Tak peduli mereka adalah anak seorang jongos ataupun anak pejabat. Gadis itu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Saat banyak orang menawarkan diri menjadi guru privat ke rumah untuk mengajari Annelies, tetapi Annelies lebih senang bersekolah di sekolah umum. Tentu saja, gadis-gadis di sekolah berebut ingin berteman dengan Annelies. Annelies, jika aku datang ke rumahmu, apakah keluargamu dapat menerimaku sebagai tamumu? Tentu saja tidak, Dewi. Kamu masih saja terus bertanya untuk bisa datang ke rumah mewahnya Annelies. Jika kita datang ke rumah Annelies, kita akan disangka jongos.
Tidak seperti itu, Ayu. Keluargaku pasti mau menerima kalian sebagai tamu jika datang ke rumahku. Namun aturan tetap aturan. Tidak ada yang bisa datang ke rumahku selain klien dan para pekerja papaku. Maafkan aku ya. Ya sudah, tidak apa-apa Annelies. Yang penting kita bisa menjadi teman baikmu. Besok tidak usah bertanya lagi ya. Goedemorgen kinderen. Hoe gaat met jullie allemaal? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kosakata bahasa Belanda. Saya akan membacanya sekali, kalian mengulangnya. Ik ben Indonesisch. Ich ben Indonesisch. En jij woon je hier? En jij woon je hier. Ngapunten guru, kula telat malih. Sudah berapa kali kamu terlambat, Aji? Hasnel of Pine Bang Zitten. Aji, kamu tidak pantas duduk di samping Annelies. Dari tempat yang lain, Aji. Kau mau kemana? Duduk di sini pun tak apa, Eci. Hai, arah kemana kamu pulang? Hari ini aku perlu datang ke perkebunan Tuan Liv. Emangnya ada apa, Eci? Aku mau menyusul bapakku di perkebunan Tuan Liv. Oh, jadi ayahmu salah satu pekerja di sana. Iya. Dari awal pertemuan itu, Annelies dan Aji semakin mengenal satu sama lain. Annelies tak butuh waktu lama untuk berteman dengan Aji. Karena Aji yang selalu bertutur kata sopan dan lembut dan selalu memperlakukan orang lain dengan baik, membuat gadis berdarah Belanda itu perlahan menyukai Aji secara diam-diam. Begitupun sebaliknya, Aji jelas menyukai Annelies sejak awal ia ketemu. Tapi ia tak menampakkannya karena takut jika Annelies akan merasa tidak nyaman akan hal itu. Wah, dapat bunga nih. Dari siapa tuh? Ada yang deketin kamu ya? Tidak begitu, Henzi. Aku tadi Iya, dari Aji itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aji menyatakan perasaannya di lorong kelas. Annelies, maukah engkau menjadi kekasihku? Apa salahnya, Annelies, jika kamu juga menyukai Aji? Cinta itu tidak memandang kasta. Aku menerima cintamu, Aji. Sebenarnya, sudah lama juga aku menyimpan perasaan yang sama. Kenapa kamu terlihat cemas, Liv? Tidak kenapa-napa sayang, hanya saja ada sedikit masalah soal pekerjaan. Ceritakan masalahmu kepadaku. Jika kau lupa, aku ini masih istrimu. Begini, proyek yang kemarin sudah aku kerjakan sudah tidak bisa dilanjutkan karena klien merasa kurang sesuai dengan hasil kopi perkebunan tanah kita. Karena itu, aku rugi besar-besaran di proyek ini. Aku harus bayar ongkos buat pekerja yang 3 bulan belakangan ini semakin menunggak. Aku benar-benar bingung harus bagaimana. Ya Tuhan, kenapa kamu baru menceritakan masalah sebesar ini kepadaku? Dan lalu, langkah apa yang akan kamu ambil, Liv? Kebetulan, temanku, Hendrik, baru saja memberiku sepucuk surat. Dia menawarkan bantuan untuk biaya perkebunan 180 hektar beserta 500 pekerja. Tawaran ini sangat aku butuhkan saat ini. Namun, dia memberi syarat untuk menikahkan putranya dengan Annelies. Bagaimana menurutmu? Apa Annelies bisa menerimanya? Apa tidak ada pilihan lain selain menyerahkan Annelies kepada anak Hendrik? Tidak ada sayang, hanya itu kesepakatan yang ia tawarkan padaku. Tapi sebelumnya, aku akan membicarakan tentang ini dengan Hendrik terlebih dahulu. Tolong rahasiakan ini dulu dari Annelies. 3 tahun kemudian, usaha perkebunan Papa Annelies berkembang pesat. Karena kerja kelas Liv yang tak kenal henti, ia mengabaikan kesehatannya. Ia pun didiagnosis penyakit berbahaya yang membuat ia meninggal dunia. Hal itu lantas membuat seluruh keluarga berduka atas meninggalnya Liv, terutama sang istri dan anak yang ia tinggalkan.
Sebelum mendiang meninggal, ia memberitahu sang istri bahwa ketika ia sudah tiada, ia minta Johanna berkunjung bersama Annelies ke rumah tangan kanannya, Yola, untuk menanyakan perihal isi surat wasiat yang sudah ia titipkan kepada sang tangan kanan. Permisi. Nyonya Johanna ya? Saya Yola. Nyonya kemari ingin menanyakan perihal wasiat mendiang Tuan Liv kan? Iya, saya Johanna, dan betul saya kemari ingin menanyakan hal tersebut. Mari masuk dulu Nyonya. Sekalian akan saya bawa berkasnya dan saya tunjukkan surat mendiang Tuan Liv. Saya teringat kembali, mendiang Tuan Liv sangat menyayangi putrinya Annelies. Teruntuk Annelies, ini surat yang Papa berikan kepadamu. Papa ingin kau menjaga perusahaan yang sudah Papa bangun. Ini adalah permintaan Papa yang pertama. Permintaan Papa yang kedua dan terakhir adalah Papa menginginkanmu hidup bersama dan bahagia dengan Hans van Hendrik. Dia adalah anak dari Hendrik van Gogh yang merupakan rekan kerja Papa dan dia temanmu di Belanda. Papa harap kau melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih sudah menunjukkan surat wasiat mendiang suami saya. Saya izin pamit. Bagaimana ini Mama? Permintaan Papa sulit untuk aku tepati. Tapi aku benar-benar tidak ingin mengecewakan Papa di atas sana. Annelies anakku, kamu sudah cukup dewasa untuk ini. Pikirkan baik-baik ya tentang permintaan papamu. Mama tahu ini sulit, tapi Mama juga yakin kamu bisa melewatinya. Hei An, kamu sedang sedih ya? Tidak, Eji. Gadis cantik, mengapa engkau bersedih? Tidak kenapa-napa, Eji. Ceritakan saja apa yang membuatmu resah, An. Mungkin aku tidak bisa memberimu bantuan berupa materi, tapi aku bisa menjadi pendengar yang baik kok. Baik kalau begitu, aku akan menghiburmu. Menghiburku? Kue apa yang candu? Apa? Gue ingin kamu. Kau lucu sekali ya, Ji. Kau lebih cantik saat tertawa, An. Jadi, sekarang coba ceritakan apa yang membuatmu bersedih. Aku dijodohkan ya, Ji. Ji, berat hati aku harus mengatakan hal ini. Semoga kamu bisa mengerti dengan apa yang aku alami. Jadi kemarin aku berkunjung ke rumah tangan kanan papaku. Ia menjelaskan jika salah satu permintaan papaku yaitu menjodohkanku dengan anak dari temannya. Menurutmu bagaimana? Apa hubungan kita mampu untuk dilanjutkan? Annelies, hubungan kita sudah sejauh ini. Tapi aku paham jika posisi kamu memang sulit. Semua keputusan ada di tanganmu. Aku siap jika seandainya kita harus berpisah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku benar-benar jatuh cinta denganmu. Apa benar ini kediaman Raja Liv? Sumuhun menir, tak panggilkan dulu Nyai sebentar yo. Nyai, di depan ada tamu. Silahkan masuk. Di mana Annelies? Ia ada di taman belakang, sedang bersama tamunya. Panggilkan Annelies untukku. Bo, tolong panggilkan Annelies. Duduk. Kami sudah menunggu hampir beberapa minggu lamanya, dan akhirnya sekarang kami dapat bertemu kamu, Annelies. Kami semakin yakin dengan perjodohan ini, sebab nampaknya Annelies sangat cocok jika disandingkan dengan Hans putra saya. Dan kami memutuskan untuk sesegera mungkin pernikahan ini akan dilangsungkan. Tapi menir... Jangan dulu memotong pembicaraan saya, An. An, perkenalkan, ini anak kami, Hans. Dia adalah calon suamimu. Mohon maaf menir, saya tidak dapat menerima perjodohan ini. Atas dasar apa kamu tidak dapat menerima perjodohan ini, Annelies?
Hans adalah lelaki yang cerdas, pengusaha hebat, tak ada sedikit pun kekurangan darinya. Atas dasar saya tidak cinta. Saya mencintai laki-laki pribumi yang berada di sebelah saya. Dan saya sama sekali tidak mencintai putra maha sempurna Menir. Duduk kau di bawah, tak pantas kau duduk di samping putri raja. Lelaki pribumi ini tidak pantas kau cintai, Annelies. Anak dari seorang jongos yang berbeda kasta dengan kami. Sudah seharusnya kau menerima perjodohan ini. Nona Annelies yang terhormat, maaf lancang mengikut campuri urusan hatimu. Tapi, yang benar saja, kamu lebih memilih jongos busuk ini daripada anak saya yang jelas jauh di atas dia. Anakku sayang, lihatlah jongos busuk itu. Malang dan sangat tidak tahu diri, bukan? Pernikahan yang didasarkan perjodohan memang bukanlah impian sebagian dari orang. Tapi apa boleh buat jika itu merupakan permintaan terakhir dari mendiang suami saya sendiri. Apalagi saat itu keluarga kita berhutang budi kepada keluargamu. Maka saya sebagai Mama Annelies setuju dengan adanya perjodohan ini. Mama, Nanti kita bahas lagi, An. Tolong jangan protes apa-apa untuk saat ini. Soal tanggal, persiapan, sebagainya kita bahas lain kali. Hari ini saya ada urusan yang cukup banyak dan saya tidak punya waktu banyak untuk meladeni kalian. Jadi silahkan kalian bisa melangkah pergi dari rumah ini sekarang. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Sudah 3 hari ini, Annelies dan Aji tidak hadir di sekolah. Apa mungkin mereka telah menikah? Mereka tidak mungkin menikah. Mengapa? Ya karena lelaki pribumi tidak mungkin menikah dengan wanita Eropa. Aji, kemana saja kamu? Kamu sudah menikah dengan Annelies? Tidak. Lantas, mengapa selama ini kamu tidak sekolah sama seperti Annelies? Dunia Annelies sedang tidak baik-baik saja. Ia dijodohkan. Ia dijodohkan dengan siapa? Jika kalian teman baik Annelies, temui Annelies dan tanyakan langsung padanya. Dewi, kenapa yuk? Kita pribumi, Dewi. Kita tidak mungkin diizinkan masuk ke dalam rumah Annelies. Tak usah khawatir, Ayu. Jika keluarga Annelies tidak menerima kita sebagai tamu, kita bisa mengajak Annelies untuk berbicara di luar rumah. Mudah, bukan? Cerdas sekali kamu, Bella. Hudemidah, kami teman Annelies. Apa boleh kami bertemu dengan Annelies? Pasti boleh kan, Bo? Kami teman baik Annelies. Oh ya, Bo, kenalkan, jenengku Ayu, asli pribumi, putrane Bapake Broto. Nona Annelies sedang dipingit, ia tidak boleh keluar kamar. Izinkan kami masuk, Bo. Maaf, tidak bisa, Ndoro. Kalau gitu, izinkan kami bertemu dengan mamanya Annelies. Sedang dipingit juga, toh? Tidak, Nyai tidak dipingit, saya panggilkan sebentar. Siapa kalian? Begini, Mbak Bru, perkenalkan saya Bella dan ini ketiga teman saya. Ada Ayu, Dewi, dan Hezi. Kami bertiga adalah teman dekat Annelies. Kami di sini berniat ingin melihat keadaan Annelies sekarang. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak bisa diganggu. Tapi Nyonya, mungkin Annelies butuh teman untuk bercerita. Jangan biarkan Annelies untuk terus sendirian. Betul, Nyonya. Jangan biarkan anak Nyonya sendirian di saat seperti ini. Annelies tidak sendirian, ia selalu bersama saya. Mohon maaf, Nyonya, sekali lagi, beri kami waktu untuk dapat menemui Annelies. Kami ingin memastikan bahwa teman kami Annelies baik-baik saja. Ya sudah, kalau begitu, saya izinkan kalian masuk. Dengan satu catatan, jangan mempengaruhi Annelies untuk membatalkan perjodohannya. Hai, An. Apa kabarmu? Kami rindu sekali sama kamu, Anne. Aku sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih kalian sudah mau datang menemuiku. An, kamu akan dijodohkan. Iya, sebenarnya aku tak mau menerima perjodohan ini. Tapi aku juga gak mau mengecewakan mendiang papaku.
An, ini memang pilihan yang sulit, namun hati tak mungkin bisa berbohong. Ikuti saja kata hatimu. Aku ingin selamanya bersama Eci. Kalau begitu, perjuangkan cinta itu bersama-sama. Jangan biarkan Aji memperjuangkan cinta kalian sendirian. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua. Terima kasih semua. Kami ingin bertemu dengan Annelies dan Johanna. Monggo menir, silahkan masuk. Begini Nyonya Liv yang terhormat, maksud kedatangan kami ke sini akan menentukan tanggal pernikahan anak kita. Bisa tolong panggilkan Annelies untuk menemui kami di sini. Bo, panggilkan Annelies. Nggih, Nyai. Putri Annelies, hari ini kami datang untuk membuat kesepakatan tanggal pernikahan. Dari kami sepakat untuk menikahkan anak saya dengan Anda di tanggal 18 Juni. Kami harap Putri Annelies dan Nyonya Johanna dapat menyetujuinya. Saya menyetujui di tanggal tersebut. Sudahlah, An. Nyonya Johanna dan Putri Annelies tidak perlu khawatir. Kami yang akan siapkan semuanya. An, tunggu dulu. Dengarkan saya dulu. Kau tahu, ini takdir kita, An. Jika memang ditakdirkan, tidak akan ada hati yang perih, tidak akan ada air mata yang menjadi pipi. Kau tahu, nama kita tidak pernah dilukiskan dalam kanvas yang sama, atau dituliskan dengan tugas semesta. Tidak. Kau pikir kenapa aku ada di sini? Karena ini takdir semesta dan papaku telah memilihkanmu sebagai separuh jiwaku. Annelies, aku tidak pernah tahu apa itu namanya cinta. Aku pun belum pernah mendekati wanita sebelum ini. Andai bisa kuulang waktu ini kembali, aku akan tetap memilihmu menjadi istriku, sekalipun bukan karena permintaan papaku. Aku akan dapatkanmu dengan tanganku sendiri. An, aku jatuh cinta padamu. Cinta saja tidak cukup untuk menembus pasal semesta. Kau mau merayu semesta sehingga dia mengizinkan kita bersama. Tidak bisa. Karena pada akhirnya kau akan menjadi milikku. An, kau tahu. Bagaimana Nyonya? Apakah sudah setuju dengan kesepakatan kita? Saya sudah tidak mau menunda-nunda lagi pernikahan ini. Saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup dengan tanggal yang sudah pasti. 18 Juni di Gedung Kologdang. Kami permisi. Urus penculikan atas nama Aji dan bawa dia ke sini malam ini juga. Akhirnya pribumi sialan ini bangun juga. Mengapa aku berada di sini? Selamat malam Aji. Tak lama lagi 18 Juni anak saya Hans van Hendrik akan menikah dengan putri mendiang Raja Liv, Annelies van Liv. Dasar Eropa gila, memaksa Annelies untuk menikah dengan putra Anda yang jelas-jelas Annelies tidak cinta. Dengar aku, Tuan Hendrik. Aku
Aku akan berusaha keluar dari sini dan membawa Annelies pergi. Dan itu hal yang tidak mungkin. Badai Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Annelies van Leeuw, aku memilihmu menjadi istriku untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, dan untuk saling menyayangi, menghargai hingga maut memisahkan. Hans van Hendrik, aku menerimamu menjadi suamiku untuk saling menyayangi dan menjaga dari sekarang hingga maut memisahkan kita. Bohong. Annelies berbohong. Ia sama sekali tidak menerima suaminya itu. Pernikahan ini sama sekali tidak ia inginkan. Bayang-bayang Aji yang terlelap selamanya di pangkuannya membangkitkan lagi tangisnya. Cintanya telah lama mati. Bukan kamu yang memilihku. Dipandangnya dengan penuh cinta, gadis yang menawan di hadapannya. Mata yang tajam, jelas memancarkan agah penuh nafsu dan asa. Namun lagi-lagi, pria itu bukanlah jiwa yang namanya terukir dalam buku takdir semesta yang dipersembahkan untuk mengisi separuh hatinya. Terlalu banyak tumpukan beban yang harus ia pikul. Menjalani pernikahan tanpa ada perasaan memang bukan suatu hal yang mudah bagi Annelies. Dadanya sesak, daksanya rubuh, lututnya menabrak lantai marmer mewah di rumahnya. Saking sesaknya, sakitnya nyata. Nafasnya tersenggal-senggal. Oksigen meninggalkannya, membunuhnya perlahan dengan terikat paru-paru oleh udara yang tak seharusnya. Suaranya nyeri, nampak menggambarkan sakitnya yang luar biasa. Nyai, Nona Annelies, Nyai. Annelies, Hans, di mana kamu? Bo, cepat panggilkan Hans. Tuan, Nona Annelies, Tuan. Annelies, istri saya kenapa, Mbok? Nona Annelies sudah tiada, Tuan. Annelies bangun, An. Maaf karena telah memintamu pada semesta secara egois. Maaf telah menghancurkan kamu. Maafkan aku, An.
tercipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu kulihat jadu, lihat hati mana yang tak akan jatuh. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Hai, kamu di sini juga. Kamu kenapa bisa di sini, An? Dunia sejahat itu ya sama kamu? Iya, Eci, dunia jahat kepadaku. Semenjak kamu tiada, aku juga rasanya tidak pernah takut jika Tuhan menjemputku saat itu juga. Karena aku tahu kamu bakal jemput aku di sini, Eci. Ya, An, aku selalu menunggu kamu di sini. Dan Tanah aku Jogja, saling tanah yang paling cantik yang telah mempertemukan kita. Di sini, waktunya kita melanjutkan bahagia yang bersama. Usai, ceritanya memang tidak indah di tanah Jogja. Namun kisah bahagia mereka di Firdaus sana. Selamat beristirahat dan bercinta di sana, Aji dan Annelies. Semoga di kehidupan berikutnya cinta kalian mampu untuk tercipta lebih lama lagi. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putri